permintaan kita kepada Allah, yang mana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun intinya dari zikir yang kita zikirkan atau kemudian doa yang kita panjatkan kepada Allah, permintaan kita kepada Allah, itu kuncinya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ya, itu kuncinya. Artinya ketika kita pengen berada dalam anugerah Allah, ketika kita pengen masuk ke dalam perlindungan Allah, ketika kita pengen dibantu oleh Allah, atau ketika kita pengen mendapatkan sesuatu dari Allah, maka kuncinya itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah pernyataan dari Imam Nawawi sendiri ya. Pernyataan dari Imam Nawawi sendiri. Artinya bagaimana? Artinya adalah ketika kita pengen minta pertolongan, minta bantuan dari Allah, meminta sesuatu kepada Allah, kita harus badlul istito'ah ya. Artinya badlul istito'ah itu kita menyerahkan kemampuan kita kepada Allah. Artinya kita tidak merasa mampu. Ya, jadi jangan merasa mampu ya. Jadi bahwasannya tidak ada daya, tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Jadi jangan merasa kita bisa konon ya. Nah, itu kuncinya. Sebab ketika ngadepi wong baegan, ketika kita nyaluk tulung ning wong, terusan kita iki ngomongnya sebenarnya sih kita ku mampu di nyaluk bantuan ning ente maning konon kok paman, padahal pengen jaluk bantuan yo mbu sumbangan bu apa ya lah menanu kok ya. Sebenarnya sih kita aku beli ngelibatakan ente-entean maning kan mampu lah menanu kok ya. Arti wis mampu dayak lah no kan konon. Ya akhirnya ya bisa jadi kang mau wis disiapakan duit sekardus kah. Iku dibalikakan maning. Ya artinya tidak dibantu. Ya. Jadi ketika kita ini merasa tidak memiliki daya dan kekuatan apapun, maka Allah itu suka, Allah itu senang, Allah itu cinta. Ya, jadi usahakanlah ketika kita berdoa meminta kepada Allah itu kita jangan merasa bisa. Ya. Sebab apa? Sebab yang namanya merasa itu adalah bibit-bibit daripada kesombongan nantinya. Ya. Jadi silakan berilmu, silahkan pinter, tapi jangan merasa pinter. Ya. Nanti akan timbul kesombongan. Silakan kaya, silakan berprestasi, tapi jangan merasa kaya dan merasa berprestasi. Intinya wilayah merasanya itu yang jangan. Ya. Tetap kita harus kembalikan kepada Allah bahwasanya yang memberi semua ini adalah Allah. Intinya begitu. Warawaina fi sunani Abi Dawud, lan ngriwayataken kita Imam Nawawi ad-Damaskus fi sunani Abi Dawud, ing dalam kitab Sunan Abi Dawud, kitab sunane Imam Abi Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayataken, diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ngendika sapa Sayyidah Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba, nalikane tangi sapa si Kanjeng Nabi, minal laili, saking bengi, maksudnya tangi turu ya, bangun tidur, kabbaro, mangka maca takbir sapa Kanjeng Nabi, asyron, kelawan 10. Jadi ketika bangun tidur
iki Kanjeng Nabi langsung membaca takbir 10 kali. Ya, ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Wa hamida asyron. Kemudian Nabi melanjutkan dengan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah 10 kali. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendikae subhanallah wa bihamdihi asyron kelawan 10 kali. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendika subhanal quddus asyron kelawan 10 kali. Wastaghfara lan maca istighfar sapa Kanjeng Nabi asyron kelawan 10 kali. Wahallala lan maca tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah ya. Jadi bacaan la ilaha illallah itu adalah bacaan tahlil. Asyron kelawan 10 kali. Jadi Nabi Muhammad itu ketika bangun tidur, maka beliau langsung bertakbir. Ya, Allahu Akbar 10 kali. Ya. Nah, kalau kita ya tangi turu gegerayangnya apa kang digulati paman? Ya, tangi turu HP bisa jadi. Ya, bisa jadi gegulat udud, bisa jadi kan, ya, iya, bisa jadi tes tangi turu ngiling-ngiling ngimpi, aduh ngimpi apa ngebengi, kan konon, ya, ya, jadi tetap, ya, jadi kalau kita pengen meniru, ya, meniru Rasulullah, ya begitu, ya, jadi tes tangi turu bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Tidak ada sesuatu apapun atau apapun itu besar. Hanya Allah yang Maha Besar. Boleh nggak kita menganggap sesuatu besar? Boleh, tapi dengan catatan kita harus ingat bahwasanya yang membesarkan itu Allah. Aduh hebat temen kok, bisa mengkanan, bisa mengkenen, kan begitu ya. Aduh pinter temen, alim temen, kan begitu, hebat. Nah, tetap dalam hati kita harus menanamkan bahwasannya dia hebat, dia pinter, dia alim, dia prestasinya unggul, itu karena dibikin oleh Allah. Jadi dibesarkan oleh Allah, dibikin hebat oleh Allah. Ya, baru nanti sanjungan kamu itu mendapatkan nilai. Ya, lamun sira sekedar minter-minter wong bae, kelingan kang gawe pinter sapa, ya kunci sanjungan kang ya bisa jadi bakal oli udut ngono ya. Iya kan? Jadi tetap ning segala sesuatu apapun, apakah bentuk sanjungan, apakah bentuk kita bertafakur, ya ketika pengen bernilai ibadah, ya kita harus ingat kepada Allah ya. Jadi keindahan alam yang kita kagumi pun kalau hanya sekedar pedo ngomong bagus-bagus, indah tanpa melibatkan Allah, tanpa mengingat kepada Allah, yaitu namanya tafakurnya itu nggak ada nilai ibadahnya ya. Jadi yang ada nilai ibadah itu ketika menyaksikan fenomena apapun, hati kita ingat kepada Allah, subhanallah, kan begitu, begitu indah, begitu bagus. Jadi lamunan sekedar hanya mengagumi tentang keindahan sesuatunya saja, tanpa ingat kepada Allah, ya maka nggak ada nilai ibadahnya. Jadi tafakurnya itu tafakur nafsu, ya. Tafakur nafsu itu ya berarti kita pengen nyeneng-nyeneng dewek baik konon, ya. Itu. Kemudian setelah bertakbir 10 kali, wahamida asyron, ya, memuji kepada Allah 10 kali. Memuji kepada Allah itu adalah kita menyanjung kepada Allah, ya. Nah, ini juga tetap bahwasannya ketika kita menyanjung kepada apapun,
atau menyanjung kepada siapapun, jangan lupa libatkanlah Gusti Allah. Ya, jadi ketika kita menyanjung kepada seseorang, ya tetap bahwasannya kita menyanjung kepada Allah. Ya, karena yang membuat orang itu menawan, yang membuat orang itu hebat, ya, yang membuat orang itu tersanjung, ya itu adalah ya Allah juga. Jadi yang namanya alhamdulillah, alhamdulillah ini adalah kita mengakui ya di dalam hati kita bahwasanya yang berhak disanjung itu adalah Allah. Nah, alhamdulillah juga ini termasuk kalimatus syukri, kalimat bersyukur ya. Jadi kalimat bersyukur artinya sebelum kita melangkah kepada yang lainnya, paling tidak sebagai rasa syukur kita kepada Allah, yang mulut kita mengatakan alhamdulillah ya. Walaupun nanti prosesnya itu di samping kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kang bener ya, syukur kang bener, hati kita juga merasa diberi oleh Allah ya, ngerasa kang kira-kira hati kita ini dipai ning Gusti Allah. Kadang-kadang kita sering tarik menarik ya, bahwasanya kita menganggap yang kita dapatkan ini adalah karena prestasi atau kerja keras kita. Kan itu sebetulnya tidak salah ketika kita pengen nganggap bahwasanya itu kerja keras kita, tapi libatkanlah Gusti Allah. Tetap bahwasanya kerja keras yang kita lakukan itu nggak bisa menghasilkan apa-apa ketika Allah tidak memberi. Ya, bagian pintere kayak apa, cerdasnya kayak apa, pokok Gusti Allah dorong upai, ya bisa jadi benere bati ketipu. No, ya, jadi segala rezeki apapun itu adalah pemberian dari Allah. Jadi kesadaran itu perlu dibangun. Walaupun memang butuh proses ya, artinya butuh proses itu ketika hati kita mengakui bahwasanya Allah yang memberi, itu ya butuh latihan. Nah, inti daripada bersyukur itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, isti'malu ni'amihi ala muhabbihi, yaitu menggunakan fasilitas atau kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada sesuatu yang baik dan benar kang disenangi ning Gusti Allah ya. Jadi wis pokok sih intinya begitu. Ketika kita menggunakan fasilitas yang diberi oleh Allah kepada kita dengan baik dan benar, sesuai tuntunan, sesuai yang dikehendaki oleh Allah, ya maka kita bersyukur ya. Dipai awak sehat, ibadah ya. Ibadahnya bisa ibadah ritual spiritual, sholat kang bekal ya, atau maca Qur'ane kang bekal. Nah, atau lagi menolong orang ya untuk bekerja, mencari nafkah sebagai bentuk kewajiban kita kepada orang-orang yang kita nafkahi. Nah, itu namanya memfungsikan, menggunakan nikmat sehat itu sesuai ya dengan kang dikongkon atau kang disenengi Gusti Allah ya. Kalau kebalikannya tidak digunakan sesuai kang dipengeni atau kang dikongkon Gusti Allah, ya maka nanti kita ini mengkufuri nikmatnya Gusti Allah. Nah, jadi kita tamsilkan begini, artinya kita perumpamaan begini. Ketika saya ngasih sarung kepada Paman Oding, ya, saya kan tentunya memiliki aturan-aturan, ya, memiliki kepengenan bahwasannya sarung ini kanggo sembayang untuk sholat ya. Nah, ketika Paman Oding itu menggunakannya untuk sholat, berarti sesuai enggak? Sesuai dengan yang saya inginkan, kan begitu ya. Nah, kalau saya ini merasa senang karena sarungnya digawe sembayang ya, nah ini saya akan memberi yang lebih lagi. Kayo-kayo kudu sepasang di samping sarung kudu klambi, kan begitu. Klambi wis ana, topongnya wis kempluk, ya dipai maning ya. Jadi selalu akan ditambahkan oleh
Allah ketika kita menggunakannya dengan baik, dengan sesuai aturan ya. Tapi ketika misalkan weru sarunge kita kanggo serbet motor ya, anggo nganduki ayam misalkan, ya arti atau nganggo kang anu-anu, wah ya wis sepisan bae loh. Kan konon ya. Jadi perencanaan kang bakal upaya anu ditambahi terus itu sudah terhenti ya. Jadi makanya ayat yang menerangkan la in syakartum la azidanakum itu sangat jelas ya. Artinya nggak usah dijelaskan lagi bahwasanya ketika kita ini bersyukur ya sudah pasti akan ditambahi kan begitu. Jadi pokok pengen tambah itu aja takon wiridane apa dingin ya lah menan kok. Tapi kendaraan kita sendiri yang harus dibenahi. Pribadi kita menjadi pribadi yang bersyukur, kan begitu. Kalau sudah menjadi pribadi yang bersyukur, ya mumbul, kan begitu. Ya akan ditambahi nikmat-nikmatnya oleh Allah. Nah itu alhamdulillah. Kemudian waqala subhanallah wa bihamdihi. Artinya subhanallah itu maha suci Allah ya, wa bihamdihi, dan Allah itu maha tersanjung, maha terpuji. Dibacai asyron kelawan ping 10 ya. Jadi Allahu Akbar ping 10, kemudian alhamdulillah ping 10, ditambahi baning subhanallah wa bihamdihi. Artinya subhanallah itu sama non kabbaro asyron wa hamida asyron wa qala subhanallah wa bihamdi ya, ya jadi membaca tasbih ya. Jadi tasbih itu adalah subhanallah, itu bacaan tasbih ya. Subhanallah itu artinya adalah maha suci Allah ya. Maha suci kepriben Allah iku langka padai ya. Jadi kang langka padai iku mung Gusti Allah ya. Pokok kang sejen-sejene pasti ana padai ya, pasti ana padai ya. Kecuali wong kang lagi linglung demen wong ya, ngomongnya ayuwe langka padai, gantenge langka padai ya. Cuman kang madai kang ngajeki kan pirang kan kono. Ya. Jadi yang nggak ada samanya, nggak ada persamaannya ya, kehebatannya ya, itu adalah Gusti Allah. Itu maksudnya kita mensucikan Allah itu begitu ya. Laisa kamislihi syai'un, maksudnya ya. Laisa kamislihi syai'un. Apa sih laisa kamislihi syai'un? Itu wis langka padai onon ya. Waqala subhanal kudus ya. Jadi subhanallah bihamdi, kemudian dilanjutakan macai subhanal kudus, maha suci zat kang suci ya. Jadi al kudus itu adalah ya Allah juga maha suci ya. Jadi ini penegasan ya. Ketika ada lafaz yang memiliki artinya sama diulang-ulang itu adalah penegasan. Iya tak beli, iyo, kan konon maksudnya. Jadi penegasan pemantepan ya. Dibacai asyron kelawan ping 10 ya. Wastaghfaro asyron ya. Jadi wastaghfaro asyron. Kemudian kita meminta ampunan ya, atau beristighfar. Rasulullah beristighfar 10 kali ya. Maca istighfar yo astaghfirullah hal azim ya. Jadi beko kalimat iku ana tambahan sin ya, atau tambahan hamzah dan sin ya. Maka salah satu faidahnya ya itu adalah
litolab itu adalah untuk meminta. Ya, kalau hofaro itu namanya mengampuni. Hofaro itu mengampuni. Tapi ketika ditambahi alif dan sin menjadi istaghfaro, itu dudu mengampuni maning, tapi meminta ampun. Ya, beku doroba memukul. Nah, ini doroba. Beku istadroba nyaluk di pukul, yang arane ganjaluk ya. Jadi pokoknya di tenana beku anu tambahan Arif Harusin, ya salah satu faedahnya itu adalah litolab ya. Jadi termasuk istiqomah kan maksudnya kita meminta kuno ya, sampean dudu teteg dewa tapi minta ditetegakan ning Gusti Allah ya. Jadi istiqomah itu kita berharap ditegakkan ya, dikokohkan oleh Allah ya, minta diparingi kokoh ajo narang nereng bahasa ya. Itu istiqomah. Artinya istiqomah tetap kita pada jalur kebaikan. Walaupun motif kebaikannya berbeda-beda ya. Jadi kebaikan itu nggak mesti harus sama ya. Tapi ketika kita melakukan kebaikan tetap itu dinamakan istiqomah ya. Kan konon ya. Dudu blingali-ngali istiqomah ku Pak Haji. Ya. Wayai musim rendeng udan bae yo ngali dagangin aja dagang es bae. Ya, istiqomah aja dagang es. Wah yo keder. Ya, ngali dagang serabi, ya. Dagang gorengan, dagang bajigur, ya. Nangku buku panasi ngentak-ngentak, ngali maning dagang es. Dagang iya kan. Nah, iku arane istiqomah kang cerdas. Maksudnya mau onon. Terus minta ampunan kepada Allah dengan kata-kata yo istighfar ya. Kita meminta ampunan kepada Allah. Sebetulnya ini permintaan kang paling utama sebetulnya. Jadi nyaluk kang paling utama ku nyaluk apa sih lamanan kok? Ya nyaluk diapura. Kan konon paman ya. Nyaluk kang paling utama itu nyaluk diampuni oleh Gusti Allah. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah si kang beli dijaluk nih kita kan dipai. Konon ya. Jadi sepenting nyaluk diampuni oleh Allah ya. Makanya dalam ayat Al-Qur'annya itu kita yang dikongkon bergegas itu adalah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum ya. Jadi bergegaslah untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu ya. Jadi kang dikongkon kebuntrak-buntrak, kang dikongkon kageanku ya nyaluk ampura, nyaluk diampuni ning Gusti Allah. Ika di sekitar mandi anu nang. Me Kang Umar terus kene. Assalamualaikum. Ya. Iku sing terpenting adalah kita meminta ampunan kepada Allah ya. Sebelum meminta yang lainnya ya. Jadi sebelum meminta yang lainnya. Jadi urutannya makaitan ya. Jadi urutannya pokok kita iki pengen meminta kepada Allah. Iki urutannya kang pertama kita menyanjung Allah ya. Jadi menyanjung Allah dengan kata-kata sanjungan ngalem. Urutannya wong pengen jejaluk paman ya. Bisa jadi dengan bertakbir. Bertakbir itu sama kita juga menyanjung kepada Allah. Ya, bisa jadi kalimatnya dengan kalimat alhamdulillah. Itu pun sanjungan-sanjungan kepada Allah. Nah, bisa saja dengan subhanallah. Itu juga sanjungan-sanjungan kepada Allah. Jadi sebelum meminta tetek bengek, ya, dialem dikit. Disanjung dikit. Ya.
No, ya. Suwise menyanjung, ya kita meminta maaf, ya, meminta ampunan, ya. Barangkali saja kita ini, ya bukan barangkali maning, pokok karo Gusti Allah sih pasti memiliki kesalahan, ya maka kita meminta ampunan kepada Allah, ya. Setelah disanjung-sanjung pangeran itu, kemudian kita juga mengakui kesalahan-kesalahan kita, ya. Wa as'aluka rahmataka, ya. Nah, suwise kita iki nyaluk dimaafaken, nyaluk di apa sih? Wa halala asron, ya. Nah, kemudian kita bertahlil, ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah, ya. Ini Kanjeng Nabi begitu, ya. Bangun tidur wa halala asron. Tahlil kelawan ping 10, ya. Tahlil kelawan ping 10, ya. Jadi prosesnya begitu, ya. Jadi kita meminta ampunan kepada Allah karena itu merupakan sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi ketika ditanya apa sih kang paling penting permintaan kepada Allah, kang dikongkon ning Gusti Allah, yaitu kita dikongkon meminta ampunan, ya. Hari nyaluk duit kari-karian Pak Haji. Ya, kari-karian. Ya. Ya ibaratnya ketika kita itu menggawe ning wong kesalahane pirang langsung to the point bae nyaluk kenaikan gaji. Ya, nyaluk dikasih bonus. Ya, liwuru pegaweane salo kabeh ngono. Ya. No, ya banyu ning batok paman kang metu. Nah, ya. Summakola, ya. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh. Nah, ini permintaannya Kanjeng Nabi, ya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma duh pangeran isun, ya. Jadi Allahumma itu persamaannya adalah dengan ya Robbi, ya. Jadi ya Robbi dengan Allahumma itu sama, ya. Kita memanggil Allah, ya. Allahumma inni a'udzubika. Ini sak temene isun. Berarti kita iki ngomongnya bersungguh-sungguh, ya. Inni a'udzubika, nyaluk pertolongan sopo isun, bika kelawan panjenengan. Kita meminta pertolongan kepada Allah, ya. Nyaluk ditolong ning Gusti Allah. Min doikid dunia, saking kerupekan dunia, kesumpegan dunia, ya. Jadi nyaluk supaya kita iki sumpeg-sumpege ilang. Pokoknya sing ngarani sumpeg iku beli kudu-kudu wong beli duit-duit paman. Wong duit-duit kan bisa ngerasakaken sumpeg. Ya, duit wis akeh pirang-pirang. Ya anu bae kan gawe sumpeg-sumpeg ku. Ya. Apa aja? Ya mikiri macem-macem. Ya. Mikiri aduh watir ki dagangnya anu kang nyaingi, ya. Watir duite anu kang lidiki, watir anu kang nipu, macam-macam kang gawe pikiran kita sumpeg. Ya, kudu tembakan ning duit niku dorong kang sejene, ya, mikiraken apa sih anak kita kepriben, mikiraken rabi maning, wah campur aduk. Nah, kan begitu, ya. Sehingga gawe sumpeg, ya, gawe rupek. Pernah dorong sumpeg paman? Iya. Wis pokoknya nyaluk kang kira-kira dibebasakan dari kesumpegan, termasuk ketekanan wong kan gawe sumpeg. Bisa jadi. Ya, ya. Ya sebenarnya beli mesti mekonon, ya artinya tetap ya walaupun ketekanan sesuatu kang sebenarnya sumpek kita tetap beli ngerasa sumpek, wonon paman, ya wonon. Jadi sebenarnya secara umum sih ketika masalah kita iki makanan iki harusnya gawe sumpek, ya. Nah cuman lagi-lagi ya
bahwasannya kita merasa ketakutan, merasa sumpek, itu bukan pada persoalannya, bukan, tapi kepada kesiapan hati kita, ngono. Ya, ngono paman. Ari beko ati lego, ati jembar, ati apa, mentalnya gede, ya beli ngerasa apa-apa, kecil. Masalah-masalah orang gede. Ya. Ya. Kecil, ya. Waduh, masalah berat teman, kecil. Ya, ketika mentalnya gede, ya. Tapi bukan mentalnya cilik, yo kang cilik kan katonane gede pisan mawon. Aduh, masalah berat sih. Ketekanan gua ada. Ya. Ketekanan, ya. Gini gawe sumpek-sumpek gini. Sederhana maning. Sederhana maning. Mau apa di Darman mau dibeli. Oh, ini. Wes pokoknya sing jelas ya. Kita meminta hati kita iki jembar, ya, hati kita jembar, hati kita lapang, ya, sehingga menghadapi persoalan dunia ini kitanya rileks, ya, ya, rileks itu artinya beli ngerasa gelisah, beli ngerasa takut, beli ngerasa sumpek, beli ngerasa terbebani menjalani kehidupan dunia ini, ya. Nah, itu letaknya itu bukan pada permasalahannya, bukan, tapi lebih bagaimana mental kita, hati kita, apakah hati dan mental kita iki besar atau kecil, ya. Jadi nyaluk digedeakan hati supaya hati luas, sehingga menghadapi apapun wah kecil. Tembak semen iya, ya, gas gelundung siji beli ketemu, ya, wis digulati balak-balik wis tenang sepele. Ya kan begitu. Ya. Ya, no. Tapi beko kang dasare beli dipai kejembaran, yo akhirnya gas gelundung siji kan sumpah beli mari-mari. Ya. Nah. Yo, kuyung-yun bae. Ya, no, kan begitu. Waduh, permasalahan gede, kecil, ya, permasalahan kecil. Nyaluk dijembarakan. Wadoiki yaumil kiamah, ya, lan rupeke, sumpege, ya, atau menakutkane hari kiamat, ya. Jadi nyaluk ngomongnya asron kelawan ping 10, ya. No, jadi itu, ya. Jadi kita meminta supaya diberi keluasan dalam menjalani kehidupan dunia ini, bahwasanya tanda-tandanya orang yang berzikir, yang ingat kepada Allah itu adalah yo santai, rileks menjalani kehidupan di dunia ini. Artinya ciri-ciri orang muslim adalah orang yang siap menerima kondisi apapun. Non muslim kan begitu, orang yang menyerahkan diri kepada Allah, ya, secara luhutan, secara bahasanya kan begitu. Nah, salah satunya adalah yang namanya muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang bisa menyikapi situasi dan kondisi bagaimanapun tetap rileks, tetap santai, tetap tenang. Itu. Dan juga kita meminta kerupekan atau carut marut, ya, pada hari kiamat, ya. Yo kaya beli ketemu sebenarnya karo dina kiamat, ya. Tapi kalau kiamat cilik yo ketemu kabeh. No, sebab namanya kematian itu adalah kiamat cilik. Jadi wis aja mikiraken kang kiamat gede dikit, kiamat cilik bae dipikirakan, ya, sebab kita pasti nanti akan mengalami atau bertemu dengan yang namanya kematian. Itu sudah pasti, ya. Nah, kalau sudah bertemu dengan kematian, ya maka semuanya pasti akan ditinggalkan, ya. Pangkat, jabatan, harta benda, kedudukan atau apapun, kan begitu, ya. Orang-orang yang dijaya memiliki kekuasaan besar, apakah itu Namrud, apakah itu Fir'aun, apakah itu Dzulkarnain, apakah itu
Prabu apa sih Brawijaya atau Prabu Siliwangi itu sekarangnya hanya sebuah cerita. No ya. Jadi hanya sebuah cerita saja. Ya, Pak Harto ya hanya sebuah cerita. Ya, sekarang sudah tidak ada di dunia lagi. Hanya sekedar menjadi bagian dari cerita. Ya, dianya sudah tidak menikmati fasilitas-fasilitas di dunia. Ya, yang anan bisa mati ya. Niko. Jadi makanya sebelum bertemu dengan kematian itu kita jangan menyia-nyiakan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah untuk segera mungkin bertobat. Ciri-ciri orang yang bertobat itu adalah orang yang selalu pengen memperbaiki diri. Ya, pengen memperbaiki diri. Dan berusaha untuk tidak mengulang kembali. Ya, walaupun enggak sih terulang mana kono. Ya, singarane dosa-dosa cilikku. Ya, makanya pertobatan itu ya kudu tiap hari. Ya, kita meminta ampun kepada Allah itu kudu tiap hari. Ya. Summa yaftatihu, kemudian membuka sopo Kanjeng Nabi atau ngawiti utawa ngelakoni sopo Kanjeng Nabi ya as-sholata ing salat ya. Nah, itu prosesnya begitu ya. Jadi mulai dari Nabi Muhammad itu bangun tidur, beliau langsung membaca takbir terus sampai selesai, kemudian beliau mengerjakan sholat ya. Tapi tetap ini adalah kondisional ya. Jadi misalkan tangi turu kita kebutuh ngising, ya wes ngising dikit ya. Ya kan beli keburu takbir peng 10, kian peng 10, ya beli keburu ya. Jadi gage langsung ning WC ya. No. Atau ning jero ati ya, atau ning jero ati ya. Nah, itu solusinya di dalam hati ya. Jadi kalau di dalam hati itu boleh ya. Jadi kita berzikir di dalam hati ning jero WC ya, atau dalam kondisi lagi kodil hajat itu boleh, tapi jangan diucapkan ya. Cukup ning jero hati saja ya. Ya uslah cukup sementen mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, paman aku sebatang bediki terus